Dikonfirmasi, Justin Hubner masuk skuad FIFA Matchday September. Tragis, Little Girls dicoret akibat kontroversi. Dua opsi kandang baru timnas Indonesia ditemukan. Kegilaan supporter Garuda jadi sorotan bintang Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kegilaan supporter Indonesia jadi sorotan bintang Belanda. Dua opsi kandang baru timnas Indonesia yang selanjutnya. Justin Hubner masuk skuad FIFA Matchday di bulan September, dan yang terakhir Miss Hilger dicoret dari skuad FC20. Coba kita saksikan bersama ya. Kalau ngomongin soal sepak bola, supporter Indonesia nggak bisa dianggap remeh. Terlepas dari apapun, sepak bola memang selalu menyajikan hiburan tersendiri, baik dari kalangan RT sampai seluruh tanah air. Fanatiknya bukan gemen-gemen, ada loyalitas fans Garuda bisa diandalkan. Nggak percaya? Lihatlah kegilaan supporter Garuda yang jadi sorotan bintang Belanda. Perlu diketahui sebelumnya timnas Indonesia dipastikan berada di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak usai drawing babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di markas AFC Kuala Lumpur, Malaysia bulan lalu. Sesuai jadwal, skuad Garuda bakal beradu tanding melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober mendatang. 3 hari kemudian, timnas Indonesia bakal melawan Irak. Menuju persiapan ini, sorotan menarik ditunjukkan oleh buah hati pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, yaitu Justin Kluivert. Dirinya mengaku kagum dengan fanatisme supporter timnas Indonesia yang dilatih ayahnya. Saat ini, Justin membela klub Inggris Bournemouth. Pemain 26 tahun ini juga mengikuti sepak bola Indonesia yang saat ini lolos ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, menurut penuturannya kepada Astro Malaysia, ia sungguh membuka mata jika timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Itu akan sangat indah bagi tanah air. Dirinya yakin ayahnya juga akan melakukan pekerjaan hebat. Justin juga kagum dengan supporter timnas Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia sangat menggilai sepak bola dan sangat fanatik dengan tim nasional sepak bola. Ya, saya tahu betapa fanatiknya para supporter. Bahkan di hotel pun pemain selalu disambut luar biasa. Ucap pemain yang telah membukukan 7 caps bersama timnas Belanda ini. Sejatinya Indonesia punya banyak stadion yang menarik dan tak kalah baik untuk menggelar turnamen bergengsi nasional maupun internasional, termasuk pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau biasanya kiblat stadion tanah air adalah Gelora Bung Karno, Jakarta, kali ini berbeda. Dua nama stadion ini bisa jadi opsi untuk kandang baru skuad Garuda. Perlu diketahui beberapa stadion yang menarik itu diantaranya Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan beberapa stadion yang lain. PSSI kini tengah melihat opsi stadion lain yang bisa menjadi kandang yang potensial untuk timnas Indonesia. Pilihannya mengerucut pada dua stadion yakni Jakarta International Stadium dan Stadion Utama Sumatera Utara yang terletak di Deli Serdang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pertemuan itu salah satunya membahas opsi JIS dipakai sebagai kandang timnas Indonesia. Sementara itu, Stadion Utama Sumatera Utara sudah teruji di Piala Kemerdekaan 2025. Stadion yang dibangun untuk PON Aceh Sumut 2024 itu menjadi opsi kandang yang menarik untuk timnas Indonesia. Antusiasme masyarakat Sumatera Utara pun luar biasa sepanjang Piala Kemerdekaan 2025. Mereka selalu memenuhi Stadion Utama Sumatera Utara untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia U17. Jakarta International Stadium dan Stadion Utama Sumatera Utara memiliki kesamaan. Keduanya merupakan stadion dengan tipikal modern. Kedua stadion itu sama-sama tidak memiliki lintasan atletik yang masih dipakai di banyak stadion di Indonesia. Sehingga, jarak antara penonton dengan lapangan sangat dekat. JIS memiliki kapasitas 82.000 penonton. Sementara itu, Stadion Utama Sumut mampu menampung 25.000 penonton. Sebuah keputusan yang menarik perhatian dunia sepak bola tanah air kembali datang setelah melalui berbagai perdebatan dan spekulasi yang tak kunjung menemui titik terang. Preman timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya terkonfirmasi masuk daftar skuad FIFA Matchday September mendatang. Seperti yang kita tahu, dalam waktu dekat ini di bulan September, timnas Indonesia akan tampil di laga uji coba internasional mengisi agenda FIFA Matchday 2025. Pasukan Patrick Kluivert itu akan berjumpa dengan Kuwait pada 5 September di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. 3 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Lebanon di venue yang sama pada 8 September mendatang.
Namun, laga uji coba Timnas Indonesia ini akan bersamaan dengan Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia akan menjamu grup J seperti Korea Selatan, Laos, dan Makau di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3-9 September mendatang. Partner Jennifer Kopen ini sejatinya masih berusia 21 tahun dan ia masih bisa membela Timnas Indonesia U23. Bahkan, disinyalir dirinya masuk dalam skuad kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang juga digelar di Indonesia pada September 2023 lalu. Namun, pemain Fortuna Sittard ini sudah mengonfirmasi bahwa dia akan membela Timnas Indonesia dibandingkan Timnas Indonesia U23. Hal ini dia pastikan ketika menjawab pertanyaan soal keikutsertaannya di Timnas Indonesia. Saya di Timnas Indonesia Senior, bukan pemain Timnas Indonesia U23, kata Justin Hubner. Laga uji coba ini pun sekaligus untuk mempersiapkan diri di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bagaimana mungkin seorang yang punya talenta menjanjikan di lapangan seperti Missile Girls tiba-tiba dicoret dari skuad utama di FC20? Bahkan, nasibnya seperti luntang-lantung di klub saat ini. Kontroversi apakah yang menyebabkan pemain Timnas Indonesia itu harus minggir dari lapangan? Mari kita ulik kronologi selengkapnya. Seperti mana berita yang beredar, belakangan ini pemain Timnas Indonesia Missile Girls belakangan santer dikabarkan akan hengkang dari FC20. Pemain berusia 23 tahun itu sudah menyatakan niatnya kepada klub, bahkan telah mendapat persetujuan untuk pergi. Meski begitu, sampai saat ini kabarnya belum ada satupun klub yang benar-benar serius berminat dengan back squad Garuda itu. Nasibnya semakin memprihatinkan lantaran FC20 telah merekrut back anyar pada bursa transfer musim panas ini. Pada laga terakhir kontra PSV Eindhoven yang berakhir kekalahan 0-2, Missile Girls bahkan tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Pelatih FC20 Joseph Osting saat itu beralasan Missile Girls tak diturunkan karena sudah tak masuk rencana musim ini. Osting meyakini Miss akan hengkang pada bursa transfer musim panas 2025. Namun, di balik itu semua, Ten Voorde mengungkapkan dugaannya tentang saga transfer Miss. Menurutnya, ada konflik antara manajemen klub dan agen yang membuat nasib Missile Girls tidak jelas. Di 20, mereka terus bilang belum ada klub yang menghubungi mereka. Padahal agennya Missile Girls bilang ada banyak yang berminat. Ungkap Ten Voorde dikutip dari 20 Fans. Ten Voorde juga menduga bahwa FC20 sudah muak dengan Miss yang sudah menyatakan ingin pergi. Oleh karena itu mereka merekrut back baru dan Osting tak memasukkannya dalam daftar susunan pemain. Akan tetapi, Ten Voorde mengatakan keputusan ini juga bisa menjadi bumerang bagi FC20. Sebab bisa saja ada desakan untuk memainkan Miss dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.